kita lanjut acara selanjutnya, Mbak, ya. Acara selanjutnya itu adalah Q&A atau tanya jawab. Nah, bagi teman-teman di sini yang mau bertanya, monggo dipersilakan. Yang ibaratnya kalau malu, boleh di kolom chat dan juga boleh secara langsung dengan aktifin mikrofonnya. Oke? Teman-teman di sini ya dipersilakan yang mau bertanya. Ayo teman-teman. Ini ada yang raise Halo, hand. Assalamualaikum. Ya nih, raise hand ya, Mbak. Aktifin aja, Mbak. Nggak apa-apa. Halo, Assalamualaikum, Kak. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terdengar, Kak, suara saya? Oke, terima kasih. Sebelumnya terima kasih untuk Kak Moderator dan Kak Narasumber, Kak Azizah, dan Kak Ayu Puspita Dewi. Saya Tania dari Tuban, Jawa Timur, ingin bertanya mengenai bagaimana cara kita sebagai umat Muslim supaya hati kita tuh lebih ngeh ketika ada kata sami'na wa ata'na. Kan itu sudah nggak asing lagi di telinga kita, tapi cuman kita bingung untuk mengimplementasikannya. Kadang kita masih suka pilih-pilih hukum Allah itu yang gimana yang cocok sama kita, bukannya hukum Allah itu yang mengatur diri kita, malah kita yang memilih hukum Allah mana yang cocok sama diri kita. Lah, caranya seperti apa untuk supaya hati kita itu jadi lebih mantap gitu untuk bisa sami'na wa ata'na tadi. Makasih. Wah, syukron Mbak Titan ya. Masya Allah, pertanyaannya luar biasa. Baik, ini mau langsung dijawab apa ditampung dulu, Mbak? Tampung dulu aja kali ya, Mbak, ya, 3 orang dulu. Iya, boleh ditampung dulu ya. Ya, teman-teman, selagi nunggu ditampung, ayo teman-teman, keraskan lagi pikirannya. Oh ya, Mbak, di sini ada yang bertanya lagi di kolom chat, katanya, Bismillah, izin bertanya. Apakah di antara sahabat yang mengikuti perang ada perbedaan pendapat atau selisih paham? Kalau ada, lalu bagaimana cara Rasulullah atau sahabat lain cara menyelesaikannya? Perselisihan. Baru ada 2 pertanyaan. Mau langsung dijawab atau nunggu lagi nih, Mbak? Satu lagi mungkin ya? Satu Boleh. lagi biar pas 3 gitu. Oke. Teman-teman, ayo ada yang ingin bertanya lagi? Mau lebih dari 1 juga nggak apa-apa. Selagi nunggu dijawab, teman-teman berpikir lagi gitu, oh saya mau nanya ini, oh saya mau nanya itu. Sok monggo atau katuran, dipersilakan. Ayo. Ayo kawan. Gratis loh ya Mbak tanyanya ya. Iya gratis. Ini ada Mbak Ayu juga nih Mbak. Aduh Mbak Ayu. Jadi serasa ngomong sama diri sendiri. Kata Mbak Ayu, Bismillah, izin bertanya, perang Badar dilakukan pada saat Ramadan atau saat berpuasa? Apakah Rasulullah dan para sahabat tetap menjalankan puasanya? Dan apa yang membuat para sahabat begitu yakin untuk mengikuti perang Badar? Masya Allah. Ini sudah ada 3 pertanyaan, Mbak. Mungkin sekalian menunggu pertanyaan-pertanyaan lain, boleh dijawab pertanyaan dari Mbak Titan yang katanya menanyakan supaya hati kita tergerak. Oke, tentang sami'na wa ata'na gitu ya. Oke, sebenarnya tadi Mbak Tania sudah menjawab pertanyaannya sendiri. Gitu ya. Mbak Tania secara tidak langsung sudah sadar bahwa kita hari ini masih bisa memilih-milih ya, masih suka pilih-pilih ya Mbak ya, kayak prasmanan gitu ya. Mau yang kita suka apa sih, ya udah kita pilih aja gitu. Yang sekiranya gampang bisa kita lakukan itu apa, kita pilih deh, yang susah-susah jangan gitu kan. Satu yang selalu saya ini ya untuk diri saya sendiri juga adalah tadi rendahkan diri kita di hadapannya Allah. Rendahkan diri kita kalau kita sudah merasa rendah gitu ya. Allah mau kasih perintah apa kita nurut. Oh iya ya Allah. Oh iya ya Allah. Oh iya gitu. Kita pasti taat. Itu tundukkan dulu. Kita harus merendahkan diri kita. Dan juga hawa nafsu ya. Hawa nafsu yang biasanya paling berperan itu adalah hawa nafsu. Hawa nafsu itu kalau dibiarkan gitu ya, tidak mau dikontrol gitu ya teman-teman. Mbak Tania juga, jadi bukan buat Mbak Tania aja ya, tapi juga teman-teman semua.
hawa nafsu itu harus dikontrol. Hawa nafsu itu datangnya dari diri sendiri, ada nalurinya. Kalau yang bisa mengontrol naluri itu gitu ya, adalah diri kita sendiri. Ada naluri bakoknya, kita ada bakoknya, kita mau diakui, kita itu mau yang paling benar, kita yang paling pokoknya kita yang paling cantik gitu ya. Itu ada naluri seperti itu. Yang bisa mengontrol adalah kita. Naluri kan ada 3 ya, ada naluri bakok yang tadi tentang mempertahankan diri, ada naluri berkasih sayang, naluri nau, dan naluri tadayun. Kita beragama gitu ya, naluri mengkultuskan sesuatu. Nah, gimana biar naluri ini tuh bisa seimbang dan naluri bakok ini tidak mendominasi gitu ya. Akhirnya ketika ada perintah ini kita ya nanti aja deh ya Rasulullah. Ada namanya sami'na wa aswaina. Kita mendengar dan kita lalai. Lawannya sami'na wa atokna ya, sami'na wa aswaina. Ketika ada perintah itu, ketika hawa nafsu kita itu masih tinggi gitu ya, kita tidak mau merendahkan diri kita nggak mau mengontrol hawa nafsu, akhirnya seperti itu, kita masih pilih-pilih. Maka naluri tadi ya, naluri itu pasti ada yang condong teman-teman. Dari 3 naluri tadi itu pasti ada yang dominan. Apakah yang bakok, yang hawa nafsunya tinggi, atau yang naluri berkasih sayang, ingin suka dengan lawan jenis itu lebih tinggi, atau yang tadayun, yang beragama. Kita mengkultuskan sesuatu, kita ada yang kita sembah gitu. Nah, maka kita yang bisa mengontrol. Kita yang bisa mengontrol ya, lagi naluri itu kita yang mengontrol. Kita dikasih Allah naluri, tapi yang mengontrol adalah diri kita sendiri. Ketika yang ya kita ibaratkan berarti kalau 100% dibagi 3 itu kan 33,3 sekian gitu ya, 30% lah kita bilang kayak gitu ya. Harusnya 30% seimbang, tapi nggak mungkin bisa seimbang. Pasti ada yang dominan. Kalau yang dominan, yang 50% adalah bakok, naluri bakok, semua aktivitas di naluri tadayun dan di naluri nau itu akan sesuai dengan bakok kita. Kita mau taat sesuai bakok kita. Aku nggak mau ya Allah. Kok ngatur-ngatur sih ya Allah ya, gitu ya. Kok Allah ini ngatur-ngatur aku sih? Aku kan kesusahan ya Allah menjalankan ini gitu. Kalau bakoknya itu yang paling dominan itu seperti itu. Kalau yang nau gimana? Ya kita suka sama lawan jenis kita nggak mikirin itu aturannya yang diatur sama Allah gimana gitu. Kita nggak mikirin itu. Berbeda kalau naluri tadayun, naluri beragama, itu yang menjadi dominan. Kalau dominan berarti apa-apa akan dilandaskan pada Islam, pada Allah, pada aturannya Allah. Kalau kita mau marah, tapi kita sesuaikan dengan Islam. Oh, Islam itu tidak memperbolehkan kita marah gitu ya, la taghdab walakal jannah gitu ya. Dengan marah bagimu surga gitu. Ini kita menahan marah doang gitu ya, ini surga loh gitu. Kita kembali kepada ini, kepada Allah. Kita sedih gitu ya, kita kecewa, kita kembalikan lagi kepada Allah, kepada Islam. Gimana sih Islam itu mengatur gitu ya? Gimana sih Allah itu mengatur? Sebentar ya, ini laptop saya baterainya lowbat, dan kalau hanya 50% itu rusak. Gitu ya. Kalau yang dominan adalah naluri tadi tadayun, itu akan mengaturnya dengan baik. Maka sebisa mungkin karena tadi kita yang bisa mengontrol, teman-teman harus bisa mengusahakan gimana naluri tadayun ini yang dominan. Biar yang lain tuh nggak dominan. Akhirnya ada perselisihan gitu ya. Kita hatinya pinginnya taat, tetapi hawa nafsu kita maunya kita nggak taat gitu. Kan ada pertentangan kan akhirnya. Gitu. Kita itu seorang muslim itu nalurinya adalah taat. Kita seharusnya taat. Seharusnya taat. Tetapi karena hawa nafsu itu yang bikin kita nggak taat. Maka sebisa mungkin selain tadi merendahkan diri kita juga harus bisa gitu ya teman-teman mengontrol naluri tadi. Sebisa mungkin adalah naluri tadayun, naluri beragama itu yang dominan. Jangan sampai naluri yang lain itu yang dominan gitu ya. Karena nanti kalau sudah naluri tadayun, naluri beragama gitu ya yang mengatur, lagi-lagi yang lain itu akan mudah terselesaikan. Kita bisa sami'na wa atokna itu dengan mudah, nggak ada rasa takut gitu ya untuk mengerjakan sesuatu atau kita itu kesulitan dan lain sebagainya. Gitu ya Mbak Tania. Sebentar saya tinggal sebentar ya, ada yang ketok-ketok pintu. Tadi sambil menunggu Mbak Aziza, afwan ya teman-teman semuanya, jangan lupa nanti ketika sudah selesai materi Q&A ini, jangan langsung pada keluar, karena akan ada sesi pemotretan.
Jangan lupa untuk selalu on cam. Ya, maaf ya iklan tadi. Iklan. Gimana Mbak Tania tadi yang tanya? Insya Allah sama-sama belajar kok Mbak. Kita juga masih belajar. Bukan berarti langsung bisa sami'na wa ata'na ya, tapi proses. Jazakillah khair Kak atas jawabannya. Keren banget. Terima Iya, kasih. semangat Mbak Tania. Insya Allah sama-sama belajar kok. Dan teman-teman semua juga semangat. Insya Allah sama-sama belajar. Itu ya untuk pertanyaan pertama dari Mbak Tania. Yang kedua ini langsung saya jawab aja ya Mbak Ayu ya. Oke. Iya Mbak, sok monggo katuran. Dari Mbak Riza Umami ya, tanya kalau sahabat itu mengikuti perang, ada perbedaan pendapat atau selisih paham nggak gitu ya? Terus gimana Rasulullah atau sahabat yang lain tuh menyelesaikannya? Tentu kalau kita namanya bermusyawarah ya teman-teman, kita itu berunding itu pasti ada pendapat-pendapat yang lain gitu. Tetapi para sahabat itu sama-sama punya sikap legowo. Kalau pendapatnya tidak diterima ya nggak apa-apa gitu. Kalau ada pendapatnya yang diterima ya alhamdulillah gitu. Tapi lagi-lagi tadi dikembalikan kepada itu tadi, apakah keputusan Rasulullah adalah wahyu atau pendapat Rasulullah? Kalau wahyu, para sahabat nggak mau ini menentang atau memberi pendapat yang lain karena itu sudah pasti wahyu dari Allah itu yang terbaik gitu. Tetapi kalau pendapat itu baru para sahabat itu mau gitu ya untuk memberikan pendapatnya, usulannya gitu. Tapi kalau sudah wahyu itu tidak berani gitu ya. Nggak kayak kita ditawar-tawar dulu ya biasanya. Ya Rasul ini boleh nggak nanti aja habis Ramadan kita perangnya gitu. Nggak gitu ya. Ya Allah ini aku pakai kerudungnya nanti pas sudah tua aja gimana ya Allah. Gitu ya, nggak ditawar-tawar ya Kak kita ya. Kalau kalau para sahabat dulu langsung sami'na wa ata'na gitu. Merendahkan diri, sudah merasakan gimana ketika Allah itu menjadi memang yang dituhankan gitu ya, dikultuskan dan Rasulullah adalah utusannya Allah gitu. Makanya memang pasti ada perbedaan pendapat gitu ya, selisih paham. Waktu itu juga ada satu kisahnya Umar bin Khattab dan Abu Bakar ya waktu itu. Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Kadang para sahabat itu saling beradu ini ya, pendapat tuh ketika sudah selesai perang. Kan ada tawanan perang ya. Tawanan perang tuh dilihat dulu. Ini gimana ya Rasul sama Umar bin Khattab? Kita bunuh aja ya Rasul gitu ya. Umar bin Khattab gitu. Orangnya memang pemberani ya. Umar bin Khattab itu nggak takut sama siapa-siapa. Kita bunuh aja ya Rasul. Nanti dia tuh aneh-aneh gitu kan. Nanti kalau dilepasin tuh aneh-aneh. Sedangkan Abu Bakar mengatakan, jangan ya Rasul, jangan dibunuh, kita tawan aja, nanti kita minta ini tebusan penawanan gitu. Itu pasti ada hal-hal yang demikian. Tapi Rasulullah pasti sudah punya ini ya keputusan tersendiri gitu ya atas wahyu Allah juga pasti sudah dikasih petunjuk ya sama Allah, nggak kayak kita ya yang masih kadang beradu dulu gitu ya, saling beradu argumen dulu baru itu terselesaikan gitu. Dan lagi-lagi para sahabat itu ada rasa legowo tadi gitu ya. Legowo kalau nggak diterima ya sudah nggak apa-apa, kalau diterima ya alhamdulillah. Dan ada satu kejadian, Iza baru baca kemarin cuman agak lupa ya itu kejadiannya ada di peristiwa apa. Waktu itu Umar bin Khattab pendapatnya tidak diterima oleh Rasulullah. Rasulullah lebih memilih pendapatnya Abu Bakar. Ya orang sudah legowo kan ya, sudah legowo, Umar bin Khattab juga sudah lupa itu nyaranin apa sih gitu kan. Ternyata begitu turun firman-Nya Allah yang ternyata itu membenarkan perkataan Umar bin Khattab, Rasulullah itu nangis. Abu Bakar itu nangis. Kenapa dulu kita nggak ikut pendapatnya Umar bin Khattab gitu. Tapi ya sudah kejadian dia mau seperti apa gitu ya. Barulah turun itu ayat, pada akhirnya Rasulullah ya nangis tadi ke Umar bin Khattab. Ya seharusnya dulu kita memakai sarannya Umar bin Khattab gitu. Tapi ya tadi para sahabat saling legowo ya, teman-teman saling legowo. Kalau nggak diterima sarannya ya nggak apa-apa. Namanya juga saran ya, plan A cadangan. Kalau nggak dipakai kan juga nggak apa-apa kan gitu. Tapi ya sebisa mungkin kita saling legowo. Dan Rasulullah sudah pasti punya keputusan masing-masing gitu ya. Rasulullah ada penunjukannya, ada wahyunya. Pasti bisa memutuskan yang mana yang terbaik untuk dipilih. Itu Mbak Riza Umami ya. Ada feedback dulu mungkin Mbak.
Terima kasih Teh jawabannya. Sudah cukup. Sama-sama, iya. Iya, terakhir. Nggak terakhir ya. Banyak pertanyaan ketiga. Barangkali ada pertanyaan lagi nih. Perang Badar dilakukan pada saat Ramadan atau di saat berpuasa? Apakah Rasulullah dan para sahabat tetap menjalankan puasanya? Dan apa yang membuat para sahabat begitu yakin untuk mengikuti Perang Badar gitu ya? Puasa Ramadan itu diwajibkan kepada Nabi Muhammad SAW itu di bulan Sya'ban. Sya'ban tahun kedua Hijriah. Sedangkan Perang Badar itu di bulan Ramadan tahun kedua Hijriah. Sama-sama tahun kedua ya. Jadi Sya'ban kan duluan ya bulannya teman-teman. Sya'ban dulu baru Ramadan ya. Hafal kan ya bulan-bulan di dalam Islam gitu ya. Kalau Aiza sih hafalnya kalau nyanyi ya. Kalau nyanyi baru hafal. Kadang kalau diingat-ingat sendiri tuh agak susah. Pasti kalau di SD itu atau SMP di sekolah lah pasti diajarin gitu ya. Ada nyanyinya. Jadi Sya'ban duluan, baru Ramadan, baru Syawal gitu kan. Nah, itu sudah turun perintah berpuasa. Nah, maka gimana? Ya namanya sami'na wa ata'na ya. Kalau sudah ada seperti itu, kondisinya demikian, para sahabat dan Rasulullah itu tetap berpuasa gitu. Bukan berarti nggak puasa gitu ya, tetapi malah itu adalah kunci salah satu mendekatkan diri kepada Allah. Bukan berarti kita nggak puasa terus menang gitu ya. Kita malah sedikit mengurangi tadi. Kita malah yang seharusnya bisa mengerjakan amalan gitu ya, kita malah nggak mau melakukan hal tersebut gitu. Jadi ya memang kondisinya kondisi berpuasa ya. Haus nggak ya haus ya, jangan tanya nggak usah ditanya, sudah pasti haus, sudah pasti capek gitu. Tapi kalau orang yang namanya sudah beriman, sudah tunduk ya, benar-benar tunduk, apapun yang terjadi itu pasti bisa dilakukan teman-teman. Semendesak apapun kondisinya, pasti orang-orang itu akan merasa aku harus tetap taat gitu. Bahkan di waktu dia harus mempertaruhkan nyawa pun, orang yang sudah benar-benar yakin dengan Allah, merasa bahwa dia itu memang hambanya Allah, hari ini dia hidup karena Allah, dia hidup itu hanya untuk Allah, sebisa mungkin dia tuh pasti mengerjakan apa-apa yang diwajibkan oleh Allah, diperintahkan oleh Allah, dicontohkan oleh Rasulullah gitu kan. Ya memang susah gitu ya, susah banget gitu ya, puasa-puasa perang gitu. Para sahabat pernah nggak ngeluh? Pernah waktu itu di suatu peperangan, insya Allah perang Mu'tah ya, atau suatu perang yang memang itu perangnya di Ramadan dan panas banget, beda dari panas-panas sebelumnya. Jadi panas banget gitu ya, udah panas pakai banget lagi gitu ya. Sudahlah orang itu kalau keluar itu sudah sumuk gitu ya. Sudahlah kita tuh udah basah semua bajunya. Tapi gimana ini perintah. Sami'na wa ata'na, lagi-lagi sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami mengerjakannya gitu. Kalau sudah orang itu sudah mantap gitu ya, 100% yakin kepada Allah, dia sudah menyerahkan kehidupannya itu untuk Allah, untuk Islam, untuk meladeni Rasulullah, itu seperti itu. Bahkan puasa-puasa pun panas-panas di gurun pasir kayak gimana pun gitu ya, itu pasti dibela-belain. Dan gurun pasir itu kan Azza belum pernah umrah atau haji ya, jadi semoga kita sama-sama bisa ke sana teman-teman. Amin, amin. Entah nanti kita bareng-bareng satu rombongan atau gimana gitu ya. Tapi semoga kita bisa ke Baitullah gitu ya. Jadi kisah teman-teman Azza katanya itu kan memang padang pasir gitu ya. Itu kalau pagi, kalau siang itu panasnya panas banget. Tapi kalau malamnya dinginnya tuh dingin banget gitu. Jadi ya memang kehidupan di sana tuh tidak mudah. Makanya balasannya apa? Balasannya surga gitu. Jadi ya setimpal dengan apa yang dikorbankan gitu. Lagi-lagi itu karena dia taat, dia tunduk kepada Allah gitu. Kalau sudah tunduk, apapun yang terjadi pasti diusahakan untuk tetap menjalankan itu. Gitu. Ini tadi pertanyaan dari Mbak Ayu Mardila ya. Oh ini ada pertanyaan belum terjawab nggak? Apa yang membuat para sahabat begitu yakin mengikuti perang Badar? Ya itu tadi ya, karena dorongan iman. Kalau bukan karena Allah, bukan karena Rasulullah, sudah banyak yang nggak mau ikut. Ini lagi puasa, gurun pasir itu panas, kita itu harus jalan kaki, jalan kaki gitu ya, untanya ganti-gantian, sudah pasti banyak yang menyerah. Tapi lagi-lagi ini karena Allah, para sahabat itu sudah yakin gitu ya, ya sudah berangkat. Tapi adakah yang tertinggal? Ada. Ini adalah orang munafik ya, yang tertinggal. Ada namanya dia tuh Islam, dia mengaku Islam, tetapi
dia munafik. Dia suka memprovokasi Islam. Rasulullah ada satu rencana itu dibocorkan ke kaum kafir gitu ya, munafik pokoknya. Ada perang dia nggak pernah ikut gitu kan. Ya ada orang-orang yang seperti itu. Tapi para sahabat yang benar-benar mencintai Rasulullah, itu dia yang cintanya unlimited gitu ya ke Rasulullah, ke Allah, itu pasti taat dan tunduk. Itu Mbak Ayu Mardila ya tadi. Tuh kalau ada feedback boleh banget. Bagaimana Mbak Ayu Mardila atas jawabannya? Oh, insyaallah jazakillah khair. Wa jazakillah khair, Mbak. Baik, ada pertanyaan lagi, Mbak. Mumpung waktunya ini masih sangat banyak sekali ini. Ayo teman-teman, sepertinya masih banyak yang bertanya-tanya, cuman bingung mau harus bilang apa. Banyak pertanyaan, tapi ini Mbak sepertinya Mbak, cuman bingung menyusun katanya. Asik. Ayo dari yang lain ada yang ingin bertanya? Ya, feel free aja teman-teman, kita saling diskusi ya. Feel free aja, nggak apa-apa, tanya aja. Tadi katanya Mbak Ayu juga waktunya masih banyak kan. Saya lagi nggak puasa, jadi silakan bertanya sebanyak-banyaknya. Saya bisa minum gitu ya. Kalau teman-teman kan di sini pasti ada yang puasa, ada yang bolong gitu ya. Jadi silakan bertanya aja. Saya nggak puasa, jadi bisa intip-intip minum gitu ya nanti habis forum ini. Iya Mbak, waktunya sampai jam 11:15 sebenarnya. Cuman kalau masih ada yang ingin bertanya, sok monggo katuran. Kalau nggak ada, ayo ada yang ingin bertanya? Kalau nggak ada yang tanya, Azza dong yang mau tanya. Mau, kan namanya diskusi ya, kita sharing bareng teman-teman. Teman-teman suka nggak sih belajar sejarah? Apalagi sejarah Islam ya, kan agak rumit tuh. Suka nggak? Suka Teh, tapi nggak tahu buku-bukunya, bingung buat referensinya. Karena kebanyakan bukunya tebel ya Mbak Mita ya. Bukunya tebel-tebel, kertasnya kuning. Kertasnya kuning gitu kan. Ya pokoknya kalau mau baca sulit. Bener, referensinya sulit juga. Bener Mbak, kalau baca juga kadang bikin mata juling. Nah, betul. Sudah ngantuk ya, baca buku aja ngantuk, ditambah ini buku sejarah gitu. Sudahlah, kita terlelap dalam waktu 1 menit. Sudah pasti langsung tidur. Apalagi ini betahnya luar biasa ya. Kalau teman-teman yang lain gimana? Ada yang nggak suka sih sebenarnya Mbak, cuman pengen tahu aja gitu. Nggak apa-apa. Saya juga dulu nggak suka kok, tenang aja. Kalau aku pakai video sih Kak, karena kalau lihat buku mungkin gitu, tapi pakai video biasanya gitu. Jadi tetap ngikutin gitu. Oh iya Mbak Tania ini audio visual berarti ya. Lebih suka audio visual daripada yang buku-buku harus ada suaranya, harus ada gambarnya gitu. Buku Kak. Iya. Iya Mbak. Afwan Mbak Titan ya? Apa Tania? Oh Mbak Tania. Afwan ya Mbak Tania, sebentar. Di sini ada pertanyaan nih Mbak. Katanya kalau belajar sejarah Islam itu ada pelajaran tauhid. Maksudnya apa? Di kolom chat Mbak, silakan lihat. Oh di kolom chat ya. Oh nggak ada. Oh mungkin Japri ya. Maksudnya private ini ke Mbak Ayu kayaknya. Di saya nggak ada sih. Oh. Ya private ya. Oh iya Mbak, aduh. Gimana ini? Oke deh. Ya Mbak, jadi kalau kita belajar sejarah tentang Islam itu ada pelajaran tauhidnya itu. Jadi maksudnya apa gitu Mbak? Kita belajar sejarah, tapi di situ ada belajar tauhidnya. Ya betul. Kita harus tahu dulu ya makna tauhid itu apa. Tauhid itu dasarnya dulu teman-teman, dasar Islam itu seperti apa gitu. Ada di Mbak. Ya. Ini biar mudah dipahami sama semuanya gitu ya Mbak. Jadi maksud dari pertanyaan itu kan kita belajar sejarah nih. Nah, otomatis ada dari sejarah itu kita juga mempelajari tauhid. Nah, jadi gimana ya?
pembahasannya agak ringan aja kali ya Mbak, biar kita semua sama-sama memahami. Oke, Mbak, betul. Ya memang ada tauhid ya teman-teman. Pasti kita membicarakan Islam itu ada tauhidnya. Tapi tauhid ini landasannya dulu ya teman-teman. Yaitu la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah selain Allah gitu ya. Jadi ini dasarnya dulu yang menjadi dasar. Kenapa di perang itu juga sering diceritakan. Bahkan nabi-nabi terdahulu gitu ya, itu mengajarkan tauhid. Semua ya, semua nabi itu mengajarkan tauhid. Semua mengajarkan tauhid. Hanya waktu Rasulullah itu bukan sekedar tauhid yang diajarkan gitu. Tapi praktik dari la ilaha illallah tadi. Ya, yang patut disembah hanyalah Allah. Apa? Berarti kita mengerjakan yang diperintahkan dan kita menjauhi yang dilarang gitu. Kalau di nabi-nabi terdahulu ya, selain Nabi Muhammad, itu memang yang selalu diajarkan adalah tentang tauhid, dasar-dasar Islam. Orang-orang itu diperintahkan untuk menyembah Allah gitu ya, beribadah kepada Allah. Tapi begitu sampai di Rasulullah, ada praktiknya itu yang secara lengkap gitu ya. Jadi di Al-Qur'an gitu ya, lengkap semuanya. Jadi bukan hanya sekedar kan ada ya nanti hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan manusia, hubungan kita dengan diri kita sendiri, hablum minallah, hablum minannas, hablum binafsi. Itu tauhid dulu itu cuman hubungan antara diri kita dengan Allah gitu ya, dan diri kita untuk diri kita sendiri. Jadi memang untuk ibadah-ibadah spiritual ada ya, kita tuh sholat gitu ya, ngaji gitu aja teman-teman. Tapi ketika sudah sampai di Rasulullah itu sudah ada pengaturan tentang hablum minannas yang dengan sesama manusia gitu. Jadi sebenarnya tauhid ini lebih kepada ini ya dasarnya dulu kita la ilaha illallah, kita berucap itu tadi dan kita meyakini hal tersebut gitu kan. Dan kemudian ketika sudah bertauhid tadi ya kita buktikan gitu, kamu benar-benar menyembah Allah, menjadikan Allah satu-satunya sesembahan enggak gitu. Nah, makanya ada pengaturan di dalam Al-Qur'an. Kayak gitu Mbak Ayu. Ini menjawab nggak ya? Silakan bisa feedback-nya. Bagaimana teman-teman semua, bisa dipahami? Kalau dari saya sendiri insya Allah ya Mbak ya, karena di sini saya juga masih belajar. Sama-sama belajar Mbak Ayu. Ya, semoga teman-teman di sini sama-sama bisa saling memahami dan mengerti. Asik. Baik, seperti tidak ada pertanyaan lagi Mbak. Oh, yang diingatkan lagi kepada teman-teman, jangan langsung keluar dulu ya teman-teman, karena akan ada sesi pemotretan. Dan untuk yang belum absensi, silakan absensi terlebih dahulu. Dan kesimpulan dari materi yang kita dapat di kesimpulan yang kita dapat di pagi hari ini yang saya dapat ya, Islam itu melindungi, Islam itu menyayangi, apapun akan dilakui demi wujud cinta kepada Sang Ilahi Rabbi. Masya Allah, amin. Baik, acara selanjutnya itu adalah sesi pemotretan. Oke, teman-teman, di sini wajib on cam. Tunjukkan muka cantiknya, wujudkan muka cutek-cuteknya. Yang belum mandi pasti mukanya agak-agak gimana, dan yang sudah mandi dan mukanya pasti segar. Waduh. Oke teman-teman, di sini siapa ya Mbak ya yang mau screenshot ya Mbak Bella? Afwan. Oke. Dikasih aba-aba Mbak biar kita tahu. On cam ya guys, jangan lupa on cam. Yang gelap ini tolong diterangkan, jangan kayak hati gelap. Ini kayak suasananya malam banget. Center dong. Mbak Linggi. Suasananya mendukung banget. Biar kenal juga ya Mbak Ayu ya. Kalau ketemu di stasiun, bandara gitu bisa saling sapa. Selain buat motret ya. Barangkali ketemu di mana gitu. Iya Mbak, benar. Terani juga baru tahu Mbak Ajijah nih. Iya, betul Ibu. Ini pertama kali semua bertemu. Iya, nih Ayu sudah ingat-ingat wajah-wajahnya. Insya Allah kita ketemu minggu depan ya, Mbak Ayu ya, Teh Rani, Mbak Bella. Ketemu lagi. Makin ingat. Terus dibuka fotonya, videonya ya. Ayo ini yang mau screenshot. Takut bibirnya udah keburu kering. Iya.
Ini masih banyak yang belum di on cam. On cam ya guys. Udah? Mbak nggak ada babanya Mbak. Nggak ada yang lagi? Oke, kita mulai ya. Ya belum. Oke. 1, 2. Udah Mbak. Mukanya pada mematung dong. Udah belum Mbak? Udah Mbak. Mbak Belanya hilang. Nah, ini Mbak Mbak. Bella. Kameramennya emang hilang ya, Mbak Bella. Ini gimana? 1, Saya teman-teman. 3. Oh. Iya. Sudah Mbak. Internetnya kurang. Bentar ya. Bentar. Udah belum Mbak? Iya dong. Ini kasihan loh Mbak, muka-mukanya udah mematung semua. Nge-freeze nih kayaknya Mbak Bella. Ini kesandat-sandat ya. Mana di sini? Oh, udah ada katanya. Coba Udah lagi. di sini 1, ya. 2. Oh. Udah belum sih? Sudah. Sudah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakillah khair teman-teman, kepada teman-teman semua yang telah mengikuti acara kelas di bulan Ramadan di minggu pertama ini. Jangan bosan, ajak kendor, pokoknya masih ada 3 minggu lagi. Kita manfaatkan kesempatan kita di bulan Ramadan ini dengan sebaik mungkin, karena belum tentu kita bisa menikmati Ramadan di tahun berikutnya. Dan belum tentu juga kita bisa menghabiskan bulan Ramadan tahun ini. Benar kan? Baik, saya selaku moderator pamit undur diri. Jikalau masih banyak kesalahan dalam kata